Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi fa rasitu nuhu sirri ta'alluqi bihi wa hubbi wa yabda'u biha bi inayatillahi fi hizbi. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken ana minggu ini kitab Minhaj Al-Abidin Aqobatul Ilmu. Nah ini rada serius. Maksudnya saya ya kadang gitu. Nah ini rada serius sedikit. Kalau singgung flashback sebentar bahwa Aqobatul Ilmu dalam penjelasan kitab Minhaj bahwa ilmu itu adalah gerbang dari agama dan peribadatan, dengan logika bahwa peribadatan tanpa ilmu maka ibadah itu bisa menjadi rusak, maka ilmu di atas ibadah. Yang jangan disalahpahami menurut Hasan Al-Basri adalah carilah ilmu sambil tetap melakukan ibadah dan tetap beribadah sambil mencari ilmu. Dan karena peribadatan itu bisa sempurna, bisa baik, atau rusaknya ibadah itu karena ilmu. Sampai Kanjeng Nabi itu ekstrim loh naringi dawuh di kitab Minhaj ini, Imam Al-Ghazali, bahwa an-nauman bil ilmi atau an-naumun alim itu khairun ala sholatin jahlin. Maksudnya turune wong ilmu itu luwih apik timbangi sholatnya wong jahlin, maksudnya sholat yang rusak. Bukan berarti terus lagi status ya, gak sholat, status ya kejong ngono. Tetap kita mengusahakan ilmunya, karena seperti yang kita jelaskan minggu kemarin, rusaknya ibadah karena ilmu itu kita pakai sendiri gak masalah, dalam tanda kutip ya masalah sebenarnya kan, cuma kan kita pakai sendiri, resikonya rusaknya kan kita tanggung sendiri gitu. Tapi kalau berhubungan dengan masyarakat itu kan bahaya gitu. Sekali lagi ben gak lali, kalau berhubungan dengan masyarakat kan bahaya. Contoh kita misalnya niat api berfatwa baik tentang ajakan kebaikan, tapi karena kurangnya ilmu akhirnya justru yang kita fatwakan itu salah, maka kan sangat bahaya. Kita tidak hanya merusak peribadatan kita, tapi merusak peribadatan orang lain gitu. Jadi contoh misalnya niat api, misalnya gue langsung sholat kudu gawe takwa lah, kudu kan berarti mewajibkan. Sing duwe takwa sing gak duwe, akhirnya kan gitu. Nah, bisa merusak kan kasihan. Bisa wong wis ghira terus kita putus dengan fatwa yang salah. Nah itu contoh sing kecil, padahal banyak lagi fikih-fikih yang berhubungan dengan masyarakat sosial yang kita harus berhati-hati. Bukan di gaya sosial itu sendiri juga, tapi juga berhati-hati buat awake dhewe kan. Bahwa ilim di kitab Usfuriyah tak bolan-balen nih kita itu mancep. Untuk apa? Untuk kehati-hatian dan semangat mencari ilmu. Bahwa al-fajirur roji gitu, tak bolan-balen itu al-fajirur roji, wong pendosa sing dosane sak pira gedene tapi dia punya roji, punya roja, punya harapan, positive thinking, tidak putus asa rahmatullahi ta'ala, maring rahmati Gusti Allah, itu akrobu luwih cidek maring pangeran timbangi al-abid tapi muknitin, timbang ahli ibadah tapi putus asa kali rahmati Gusti Allah, dan yang senang memutus rahmati Gusti Allah terhadap orang lain. Contoh misalnya dia gampang tidak mengesahkan peribadatan orang, misalnya wah salah kan, oke gak ngene kon salah, toto coro misalnya sholatmu salah, padahal mungkin
Enggak begitu, karena kurangnya kita ilmu maka kita tidak mensahkan peribadatan orang lain. Nah itu sangat dibenci oleh Gusti Allah. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, Gusti Allah sing dawuh melalui satu hadis qudsi yang saya sebut tadi, bahwa al-fajiru roji, wong pendosa tapi duwe rojak terhadap Gusti Allah, positif thinking terhadap Gusti Allah, iki luwih parek, luwih cedhak maring Gusti Allah timbangi al-abid muknitin, wong sing seneng memutus rahmat Gusti Allah. Nah ini kan bahaya kita, karena kita ngejak apik ya misalnya, ya gawe sederhana, oh nang musola mbok, gawe takwa, padahal tidak ada fikih untuk pakai takwa, berarti kan kita mewajibkan yang bukan wajib. Nah itu bahaya. Ulama sepakat tak baleni, ben hatiku mancep, gak hati-hati. Maksudnya cek sembron, cek gak sembron. Ulama sepakat, semua ulama itu punya pendapat terhadap satu hal ini, itu dua hal. Karena kaidah dari fikih itu adalah yang wajib diwajib, yang sunnah sunnah. Yaktikul ladzi hakin hakko. Jadi tetapkan hukum itu pada haknya. Nah misalnya ada sunnah yang diwajibkan atau sebaliknya, hukumnya menurut para ulama itu sepakat dua, satu murtad, yang kedua dosa besar. Jadi kita gak ekstrim nomor lah ya, kita ikut hingga ekstrim nomor gak murtad, tapi dosa besar kan rugi kita. Karena meja hati, tapi salah dalam cara mengajar. Makanya ilmu ini benar-benar luar biasa sebagai gerbang, sebagai gerbang dari agama dan peribadatan. Karena agama ini sing jaga ilmu. Ibadah kan urusan pribadi, tapi agama ini sing jaga ilmu. Makanya kita mungkin ya terus diparingi kesempatan dari Gusti Allah untuk tetap semangat mencari ilmu. Amin. Yang kedua, disebutkan tentang kitab Minhaj ini, karena betapa pentingnya ilmu itu. Oh, saat dari masuk ini kok ini biasa wongnya kan. Tapi penting kan adab di atas ilmu. Mengutip dawuh Syabdul Qadir Jilani. Nah ini sih salah paham ya, sing banyak salah paham. Adab di atas ilmu. Makna ini Syabdul Qadir Jilani kan betul. Ilmu yang dipakai sebagai akhlak itu lebih tinggi daripada sekedar ilmu. Paham ya maksudnya? Ilmu yang dipakai sebagai akhlak, sebagai adab itu di atas ilmu, di atas sekedar ilmu tapi yang nggak dipakai. Bukan berarti terus seperti adab, ini adab saking pundi? Adab niku pasti saking ilmu toh. Ya contoh ilmu sembarang lah. Anak-anak kecil kita waktu liwat ya, misalnya di orang-orang tua diajari, dihadap orang tua amit. Lah pendidikan itu dinamakan ilmu. Maka adab tidak bisa tercapai tanpa ilmu. Nanti Syabdul Qadir Al-Jilani itu waktu mendakwakan bahwa adab di atas ilmu, termasuk Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini guru Syabdul Qadir Jilani, salah satu guru beliau. Adab di atas ilmu itu adalah bahwa ilmu yang dipakai sebagai akhlak, itu yang dinamakan kebaikan lebih baik daripada sekedar ilmu. Oke, baik pada sekedar ilmu. Lanjut, karena pentingnya ilmu, sampai Gusti Allah nih dawuh dengan Sayyidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Para malaikat lan wong sing duweni ilmu menyaksikan itu. Berarti syahadat ini adalah butuh ilmu. Syahadat ini juga butuh ilmu. Moko dawuh Imam Al-Ghazali, saking pentingnya ilmu, fa innaka aulan yuhibbu alaika anta ariful ma'buda thumma ta'buduhu. Fa innaka sak temen-temene maring sira kabeh aulan, awalane pertama kali adalah iya jibu alaika, wajib maring sira kabeh anta riful ma'buda, wajib maring sira kabeh ku kenal karo sing sira sembah. Tsumma ta'budu, sehingga kita bisa nyembah, sehingga kita bisa nyembah. Kalau kita nggak kenal kita sembah, biar ya nyembah. Nah pengenalan itu
akhirnya dijelaskan oleh Imam Ghazali bisifatihi, itu dengan sifat-sifatnya, dengan ilmu-ilmunya. Jadi kita sifati dengan lengkap. Terus ilmu-ilmunya, baik melalui Al-Quran, melalui Kanjeng Nabi. Al-Quran dawuh tak turun Al-Quran iki dengan detail. Tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Tak turun dengan penjelasan yang sangat detail. Min ladun hakimin khabir, saking sing moho teliti. Jadi Quran ini menjelaskan dengan detail karena Gusti Allah itu maha detail. Tujuannya cuma satu, ala ta'budu illallah, supaya kowe orang nyembah selain Allah. Maknanya berarti tauhid. Berarti untuk mendapatkan ilmu tauhid mau tidak mau satu, ulumul Quran. Yang kedua nggih sinau hadis-hadis Kanjeng Nabi, nggih taklim ya. Maksudnya itu penjelasan-penjelasan dari para ulama. Ilmu lah intinya kan berarti syahadat ini butuh ilmu. Selama ini yang disebut di Sajaratul Ma'arif bahwa kebahagiaannya uang itu satu, dia kenal dengan Tuhannya. Sajaratul Ma'arif maksudnya yang paling gampang. Ini kira flashback titik-titik, tapi ben paham. Kita mensifati Allah itu tanpa kita sadari selama ini adalah satu sisi tok. Tapi sisi yang lain boten. Nah ini berarti kita tidak mengenal. Contoh misalnya, manakala kita itu menghadapi musibah, itu yang tertanam di kita itu ismek Gusti Allah ini lagi nguji, Gusti Allah ini lagi ngukum, mungkin Gusti Allah ini lagi mempersempit. Tapi kita lupa bahwa Gusti Allah ini mau ghafur, Gusti Allah ini mau membuka, Gusti Allah ini mau meringankan. Nah, ketidakseimbangan kita dalam memahami sifat Allah ini, itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa wajib sira kabeh itu takrif, memahami, ngenal nanti sing disembah, ben ati iso nyembah, ben ati iso nyembah. Jadi kita adil dalam mensifati. Contoh ya kemana adil itu mensifati Gusti Allah ini mau ngekei rezeki, mau meringankan. Tapi kita lupa bahwa Gusti Allah ya iso mempersempit karena dia ala kulli syai'in qadir. Karena dia punya sifat qudra, karena juga punya sifat iroda. Ya sakar-karepe Gusti Allah. Jadi ketidakseimbangan kita mensifati itu. Maka ilmu tauhid merupakan ilmu wajib, salah satu ilmu wajib, bukan kifayah lagi, tapi wajib. Karena dijelaskan bahwa tanpa tauhid yang benar maka la Buddha itu bahasa ini la Buddha itu orang mungkin terjadi, orang mungkin iso. Jadi la Buddha tanpa ilmu tauhid, la Buddha al-abdi minal ibadati ma'al ilmi wa illa kana ilmu habaan mansura. Jadi orang kena la Buddha itu orang kena orang. Maka peribadatan seorang hamba itu wajib digandeng dengan ilmu. Wa illa kana nek ora kana ilmuhu tanpa ilmu kaya dene habaan mansura, kaya dene debu sing terbang. Ini tidak berarti. Maka tauhid pertama adalah kita mengesahkan Gusti Allah melalui kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu harus diilmui. Kita wis kemarin seneng-seneng karena itu ada rukhsah. Kita boleh senengi dhisik lah ben semangat. Kanjeng Nabi dawuh, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Sapa ae sing ngomong la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in saraka. Sahabat nanya begitu. Jawab Kanjeng Nabi, "Iya." Loh, apa pezina? Apa sing maling ya mlebu. Selama dhek man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, mlebu surga. Tapi kita logikanya.
ada satu hadis sahih di Muslim, Bukhari dan lain-lain. Itu Gusti Allah dawuh melalui Kanjeng Nabi. Gusti Allah haramno alam nar terhadap neraka. Sapa sing diharamno? Man qala la ilaha illallah min qalbihi au min nafsi. Wong sing mengucap la ilaha illallah melalui kolbunya dan jiwanya itu diharamkan. Lek sing wau pokok ngomong la ilaha illallah mlebu surga. Logika ngeten. Lho wong ngomong la ilaha illallah apapun itu, dia wis bersyahadat lisan, bersyahadat badan, maka memang pasti surga. Cuma disuceni sih. Nek di dunia panyuceni melalui pertobatan, gitu, melalui pertobatan. Nek wis gak di dunia wis mati lah baru panyuceni itu adalah wasari'u ila maghfirah wa jannah. Jadi disuceni sih di maghfirah melalui sistemnya, apa neraka sih. Tapi akhirnya wong sing sadar ya tetep ae surga, tapi wis sadar ta wis ngakui Gusti Allah. Lah tapi dosane iku disuceni dulu melalui neraka. Berarti masih mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Ya bener kan? Tidak bohong Gusti Allah. Kanjeng Nabi mboten bohong. Pasti mlebu surga. Cuma melalui proses dhisik. Tetapi yang hadis kedua bahwa Gusti Allah itu mengharamkan neraka atas orang-orang yang sudah bersyahadat min qalbihi au nafsihi, melalui kolbunya atau minimal jiwanya, itu haram, berarti gak melewati neraka. Kata apa nih? Cek aku yang biasa, aku yang tuh cek aku ya. Kalau sekali ngaji serius sih, lan fokus. Kita bersyahadat melalui ilmu fikih bahwa arkanul Islam antashhadu la ilaha atau syahadatu la ilaha illallah. Kita itu masuk Islam, sah masuk karena syarat fikihnya itu masuk Islam. Masalahnya kita sudah menjalani Islam itu atau belum. Makanya akhirnya mangkola la ilaha tetap jatuhnya di surga karena sudah bersyahadat apapun perilakunya. Termasuk perilaku syahadat lisannya itu tidak sesuai dengan syahadat di jiwanya. Lisan kita sudah bersyahadat tapi jiwa kita belum. Gak usah contoh sing abot. Nek contoh sing abot mungkin adik guru melakoni hukum, adik guru menjalankan hukum Gusti Allah. Itu kan contoh apa? Tapi ngeten, hati oleh musibah, jebret musibah. Terus mensifati Allah itu satu sisi toh. Satu sisi toh. Tidak mensifati yang lain, tidak punya rojak terhadap Gusti Allah. Nah itu jiwa gagal bersyahadat. Tapi syahadat kita di lisan. Mbah Maimun punya kitab kecil, Maslakut Tanasuk. Niki nggih wonten enggak biar kita punya dalil maksudnya ini bahwa semua ilmu itu harus satu bersanad. Yang kedua ada penjelasan sing ujungi itu Kanjeng Nabi. Di Quran jelas dijelaskan, di hadis jelas bahwa minimal kita bersyahadat dengan jiwa, yang tertinggi dengan rohaniah, dengan qalbu kita. Mbah Maimun jelaskan di kitabnya ini riwayat yang sampai kepada Sayyidina Ali sampai Kanjeng Nabi, bahwa Sayyidina Ali tanya tentang Kanjeng Nabi, Anahu sa'ala Nabi faqala ya Rasulullah dullani ala aqrabu at-tariqi ila Allah. Kanjeng Nabi dudono aku dalane untuk cedhak maring Gusti Allah. Kanjeng Nabi jawab, Ali, kalau agak persingkat,
dikira di saat kowe iku dhewe dan sepi. Sayyidina Ali jawab, "Loh, jenengan lak kenal kula. Lah iki saya dinali lho soalnya itu Pak Pri sing nangkel iki, itu Pak Pri. Ora masanya yang takono. Kanjen gak tau dikir dhewe iki lho. Ini saya dinali. Kok jenengan lak kenal kula? Kula niki kan dikir bengi." Iya, tapi ana tata cara kamu sing salah. Ali. Saya sebut satu aja, karena ini torekot, maksudnya ngaji torekot itu gak seperti babar umum. Tapi ini zaman sekarang ini gue ono rukhsah lah, ono kemudahan. Kita jelaskan teori itu. Ini torekot ini insya Allah kapan lah. Mulai bicara lagi senennya mursid-mursid gitu ya. Salah satunya caranya adalah menurut Kanjeng Nabi, ghamid ainaka, meremuk. Kalau berberakan teori yang sederhana ngeten mawon. Tetap kita wis bener iki, dengan iki asli wis bener. Wong sing seneng majelis taklim yang membahas Quran, yang membahas Kanjeng Nabi, yang membahas hukum Gusti Allah, yang mensifati Allah. Pokoknya segala majelis yang ujungnya itu membuat kita lebih paham tentang sifat Gusti Allah. Itu sebenarnya jenengan sudah masuk ke dalam gerbang mulai mensahadatkan jiwa. Jiwa itu batasannya pada akal. Ini. Jiwa itu batasannya pada akal. Akal itu cuma punya dua kebiasaan, nolak dan menerima. Nolak dan menerima. Maka kalimat la ilaha illallah itu ada dua bagian kan. La ilaha, nolak. Nolak sesuatu pun yang selain Allah. Illallah nerimo. Maka taklim begini, ngaji dimanapun jangan berada, asal itu membahas tentang tauhid, ujung-ujungnya harus membahas tentang tauhid. Itu berarti jangan mulai mendidik jiwa, mulai mendidik akal, supaya bisa bersahadat jiwa kita. Soal kekuatan liya selain Allah gak ono ini Allah. Ono sing tak senengi liya gak ono. Ya ono senengku tak senengi, tapi sik senengan aku nang Gusti Allah. Ono tujuan-tujuan hidupku, tapi ujung-ujungnya gaya Allah. Itu kita didik mental kita terus itu tiap-tiap hari. Tiap hari. Termasuk kita belajar sifat-sifat Allah, belajar ilmu-ilmu. Itu mendidik kita supaya tetap ono Allah. Dan itu luas, berarti la ilaha illallah. Itu tidak hanya sekedar orang Tuhan kecuali Allah. Bahasa akarnya memang ilaha itu Tuhan. Tapi ada banyak, nah dijelaskan di dalam kitab-kitab tauhid itu. Termasuk ngeten. Bukti. Al-Quran. Insya Allah Al-Baqarah 165 Insya Allah. Wa minan nasi mayyatakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Rada sabar iki rada ini serius kula niki. Boleh Mas. Kula teng putih-putih niku memang kampanye tauhid dan salat wis niku. Tulisannya ngeten ka hubbillah. Iku menduakan aku, jelas ya, berarti menduakan itu tidak syahadat. Jadi tidak mentauhidkan, menduakan aku. Yuhibbunahum, mereka mencintai sesuatu. Ka hubbillah, ka iku podo. Sama, seimbang. Mereka mencintai sesuatu seimbang karena mencintai aku. Itu kali Gusti Allah dianggap tauhid itu belum benar. Makanya di bahasa Arab itu sebenarnya ono mengungkapkan rasa cinta itu dengan bahasa seperti ilah. Alif itu ilahi. Alif itu ilahi. Aku senang ngambil Arab itu. Semua nang sing nemen. Iku alif itu. Aku suwe nang ngambil Arab itu. Makanya waktu kul huwa Allahu ahad, Allahus samad. Tujuan kita itu ya Allah,
Tuhan kita ya Allah, kesenanganku ya Allah. Malah makna kesenangan kita di dunia ini kita tujukan nang Allah. Kita berkeluarga, sayang anak, sayang istri, itu semata-mata untuk digawa nang Allah. Al-Baqarah nanti buka cek. Insya Allah 165 bagian kanan. Mushaf standar itu sebelah kanan pojok atas. Al-Baqarah 165 insya Allah. Maka dari itu kita alhamdulillah, maksudnya berarti kita diberi kesempatan senang misalnya taklim di Darul Hadis atau mungkin majelis waqiah atau majelis apapun yang ujungnya membahas Allah, itu berarti kita dalam mereka bil ilmi. Berarti jiwa itu syahadat itu harus dikawal ilmu, dikawal ilmu. Maka dengan ilmu yang kita dapat, ya kayak contoh kita ati guyon, tapi Gusti Allah ada di satu hadis, sahih hadisnya, nek di kitab tafsir, ada di kitab tafsir Al-Qurtubi. Pada saat membahas alhamdulillah, Imam Al-Qurtubi nukil hadis itu. Mungkin jangan iling. Innallaha la yardo ala abdihi. Sak temen-temen nih, ada double sak temen-temen nih. Inna itu sak temen-temen nih. Innallaha sak temen-temen nih Allah. La yardo, lamnya itu lam litaukid, lam penguatan. Juga artinya podo sak temen-temen nih. Jadi sak temen-temen nih Gusti Allah, sak temen-temen nih ridho. Bahasanya ridho loh, hati-hati. Berarti puncak pemberian Allah, ridho. Ridho maring apa? Ala abdihi idza yakulu aklatan yahmaduhu alaiha. Sapa sing mangan sak kecapan muji Gusti Allah, ridho Gusti Allah. Hanya perkara mangan. Berarti ya umum Jawa iku nggih rumah iki. Mar selamatan kan guyu-guyu alhamdulillah mangan. Cuma aku itu ditambahi, berarti gak cuma warak seneng ya, tapi ya Allah jangan kayak mangan dulu. Pada saat kita mengucap itu Gusti Allah menurunkan ridhonya. Ridho loh bahasanya, bukan pahala lagi. Ya tuh. Nah dengan kita punya sifat satu ilmu itu gitu, Gusti Allah begitu hebatnya, begitu rahmannya, begitu rohimnya terhadap hambanya hanya karena mengucap alhamdulillah. Dikira ridho, padahal ridho itu puncak tertinggi. Maka kita dengan gampang melupakan. Maksudnya gak hanya mensifati Allah itu sing mau penghukum, mau ngapain nang rokok, mau memberi adab, gitu. Hanya karena hal yang sederhana memberi ridho. Kita imbang mensifati Allah. Nah itu kita mulai berarti mendidik jiwa kita dengan sifat Allah, maknanya syahadat. Selanjutnya, untuk mendidik jiwa kita dengan syahadat itu dua sifat Allah yang harus wajib kita pegang. Meskipun kabeh sifat itu harus kita pahami. Tapi yang kunci utama keduanya adalah kudro iroda. Kudro itu sebenarnya sakar tuh ala kulisya yang kodir. Sakar tuh. Dan kita kudu nerima. Iroda, Gusti Allah berkehendak, ya berkehendak ya sakarepe. Misalnya nih, Pak Fauzi wis sinau. Mulai anteng nih. Ujian kenaikan tingkat misalnya, terus gagal. Terus katilah boleh karepe Gusti Allah. Pegang ini. Kita rata-rata gagal di situ. Makanya arkanul iman terhadap kudro itu di dalam paling akhir karena berat. Khairihi wasarrihi minallahi ta'ala. Tetap disuruh berusaha tapi kan kita. Terus masih aku usaha, terus digagal Gusti Allah karena karepin ngono. Karena dia kudro, Al-Qahhar, Al-Aziz. Nanti lapo. Makanya orang Jawa pinter. Maksudnya orang Jawa itu dari Quran, terima yang pandum, diterima sih, baru dicari solusinya. Apa ya masih gagal. Tapi yakinlah bahwa Gusti Allah kita harus punya roji, punya rojak. Al-Fajirul roji tadi, wong pendosa tapi sing punya rojak terhadap Gusti Allah. Iku luwih parek nang pangeran timbang ahli ibadah sing putus asa dan memutus asa orang lain. Jadi rojake usah mengerti ternyata aku ono tertunda naik pangkat karena sesuatu. Nah, itu positive thinking. Itu wajib hukumnya. Sekarang bayangkan dengan penjenengan. Lah ade kelangan HP, des gampang. Dua-dua itu kemana? Pada saat kelangan musibah lah, engkau paling dikira rezeki mana ya bisa Allah
Ternyata suasana oleh arisan, oleh apa lah warisan dia, oleh apa tuh HP mana gampang. Oh iya yo, Gusti Allah yen njupuk iki dijoli. Tapi bayangkan Anda punya penyakit kanker, ila yaumil mati. Iya, gitu, ila yaumil maut tidak sembuh. Apa di pikiran kita cuma pikiran, kok ini ya Allah nang aku. Gagal saja kita. Lho kok tiga ngono kok nang Gusti Allah ya engko besok sampe takut dhewe dari iku wis kabeh padha misale kok akhir ya naudzubillah guyon lir mulai contoh jowo iki fitnah ya sing kena apa lir akhir dikai pisah mbek bojone sampe mati besok gak balik bojone lek dhek gak punya pemikiran roji terhadap Gusti Allah nek yo opo Gusti Allah kok ngene to padahal sampai mati besok gak balik bojone apa gak gagal kita lek mensifati Allah cuma kok ini Gusti Allah nang aku. Al-Mulk dijelaskan di awal-awal surat bahwa diciptakannya al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tak ciptakno urip dan mati, mati dan urip semata-mata iki nguji kowe. Yang mana yang ihsan? Ayo. Nah ini kita didik sekarang. Kita didik pokoknya jiwa kita melalui akal. Gerbangnya jiwa itu akal. Kita didik bahwa Allah itu satu kudroh, yang kedua iroda. Meskipun kita wajib berusaha manakala kita di jarum Islam, gitu. Mau Islam, arkanul iman salah satunya adalah iman terhadap antuminu kitab, gitu. Terhadap kitab. Gusti Allah dawuh, wah enak loh daripada. Manan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apa sing tak jupuk saka sira? Apa sing tak jupuk saka sira? Yakin bahwa tak ganti minimal podo dan bahkan atau lebih baik dari sing tak ambil. Karena aku ala kulli syai'in qadir. Mosok ati gak percaya nang dawuh Gusti Allah. Ganti KTP ae ngene. Nggih. Padahal tuntutannya adalah antum minum bila waktu tubuhi. Jadi kita didik, ayo kita mulai sekali-sekali ngaji sing serius. Maksudnya ya, ada guyon itu yang menikmati fatul. Nah kenapa sih kalau kok seneng ngejak guyon? Kanjeng Nabi dawuh minhaj, ya. Imam Al-Ghazali sing dawuh bahwa ilmu itu orang bakal teko nang wong sing askia, sing merasa menderita, sedih, sumpah, ilmu nggak akan datang. Tapi akan datang maring wong sing berbahagia, sing gembira. Makanya kadang-kadang kalau ngejak gue ini wonten sanate, gak niru sing ngomong sing mek guyon, ndak nih wonten sanate. Jadi kita kudu gembira menerima. Maknanya berarti kita menerima sifat Allah kudu gembira. Kudu gembira, yakinlah Gusti Allah iki mau ora dhewe gak mungkin awak dhewe ku di adab. Nah ini sholat inggilan itu kan kalau senang. Laula kaya zinatal wujudi matoba aishi wala wujudi. Nek gano Kanjeng Nabi wujud kita pun gak berharga. Wala tarun nam tu fis sholati. Orang mau ketenteraman dalam kita sholat. Wala ruku dalam ruku kita. Wala sujudi bahkan dalam sujud kita. Itu gak artinya tanpa Kanjeng Nabi, maka kita hadirkan Kanjeng Nabi melalui kecintaan kita, melalui menjalankan hukumnya, ya melalui keilmuannya yang secara adil. Jadi kamu ngomong neraka, tapi nggak ngomong surga. Tapi nggak ngomong surga, ya ngomong neraka. Berimbang. Sifat Gusti Allah sing maha qahar, maha aziz, tapi nggih maha ghafur, maha rahim. Jadi dimanapun kejar majelis-majelis ilmu, dimanapun, boleh malah seneng nggak ini, dengan ngakeh ngaji tembung-tembung. Asal ujungnya harus nonton ya. Pelan-pelan grup minggu ngarep ditambahi. Ini ngaji rata abad nih. Mungkin niat kita itu digambarnya kalau bisa Allah memberi kesempatan lan siji muga-muga jangan sedaya panjang umur. Kenapa saya mendoakan panjang umur? Bukan untuk menikmati hanya dunia. Tapi Sayyidina Ali dawuh teng kitab Minhaj. Aku ora seneng mati nom, pokoknya mati si bayi, masih dijoli surga. Karena yang paling utama di sisi Allah itu adalah lek wong makin jeru, makin lama dan makin mendalam
syahadat terhadap Allah, maknai mengenal Allah, bahwa yakin kesimpulan hidupnya adalah la ilaha illallah. Yang akhirnya itu ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Sing diceluk nafsul mutmainnah itu jenengan sing wis berhasil syahadat di dunia. Kalau syahadat di dunia belum berhasil, manakala kita nazar itu tidak diceluk ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Hati-hati, banyak yang keliru memahami tafsir ayat ini. Jadi kita harus berhasil dulu dalam bersyahadat di dunia, maka baru diceluk ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah, kuncinya. Makanya tadi kudroh dan iroda. Sing diceluk jiwa yang tenang itu sing wis ridho terhadap Allah itu Allah. Maka lek kita ridho terhadap Allah, Allah ridho terhadap kita. Di ayat yang lain radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nanti kita kudu ridho sik baru akhirnya diridho. Makanya kuncinya dari mendidik jiwa kita untuk bersyahadat ini satu kudroh, dua iroda, nerimo, ridho kita. Maka insya Allah bukan kata saya, bukan kata ulama lain enggak, tapi Gusti Allah sing dawuh, Kanjeng Nabi nggih dawuh. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Jiwa sing tenang, wis tenang, wis tenang, wis ketemu, wis ero. Maka rene kabeh. Rene aku nyedhaki. Rodi mardiyah. Karena aku ridho, ya aku ridho. Nggih, monggo panjang umur, sehat ben iso luwih suwe syahadat, luwih jero syahadate, lebih di akhir hidup kita itu kesimpulan kita cuma la ilaha illallah, yang di dalamnya pasti tidak bisa dipungkiri ada Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Ilahi lasturil firdausi a'la wa ala naril jahimi fa